风油，少阁主说是秘宝，幻灭风主携秘宝下场，见识一下。你们算什么东西？我还没出手呢。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode ke-16 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, King Lihan bersama dengan Leng Huan sudah menghadiri acara kompetisi 7 puncak di Pavilion Lu Yinghai. Pada momen ini ada seorang penatua wanita yang mempertanyakan di manakah harta karun milik puncak angin dingin karena ada rumor yang beredar kalau harta karun puncak angin dingin tidak diketahui keberadaannya. Episode kali ini pun dimulai dengan King Lihan yang mempertanyakan siapakah identitas dari penatua wanita yang bertanya kepada Leng Huan perihal harta karun puncak angin dingin. Meng Po yang sedang menyamar hanya bisa terheran-heran karena Lihan malah ingin langsung adu bacot dengan salah seorang penatua. Penatua wanita ini pun kemudian menjawab kalau salah satu tujuan dari kompetisi 7 puncak adalah menunjukkan harta karun masing-masing untuk digunakan dalam perbakuhan taman. Diketahui aturan ini sudah ada sejak zaman penguasa Pavilion Lu Yinghai terdahulu, jadi wajar saja jika dia menanyakan harta karun puncak angin dingin kepada Leng Huan. Aku sama sekali nggak tertarik mengetahui peraturan lama, yang aku tanyakan siapakah dirimu, ucap King Lihan sambil menatap tajam ke arah penatua wanita. Penatua wanita ini pun kemudian berdiri sembari memperkenalkan dirinya bernama Su Ye yang berasal dari puncak Suandao. Alih-alih mendengarkan Su Ye berbicara, King Lihan malah meminta Su Ye untuk berhenti membual karena Bang MC cukup muak dengan wajah orang yang sok suci seperti Su Ye. Jika memang puncak angin dingin tidak mempunyai harta karun, apakah kau akan menendang puncak angin dingin dari Pavilion Lu Yinghai? Ucap King Lihan kepada Su Ye di hadapan semua orang. Terlihat Bang MC juga langsung mengeluarkan pot bunga yang dia ambil dari alam dimensi milik Zhou Yixing, sembari menjelaskan kalau pot bunga ini merupakan harta rahasia milik puncak angin dingin. Keluarnya pot bunga sontak membuat semua orang kaget karena mereka tidak menyangka kalau harta karun puncak angin dingin hanya berupa pot bunga yang sudah pecah. Mereka di sini juga mulai membandingkan harta karun puncak-puncak lain yang terlihat begitu mewah. Sementara itu, beberapa orang penatua masih meyakini kalau harta karun milik puncak angin dingin adalah harta karun yang asli. Begitu pula dengan seorang wanita yang langsung meminta Leng Huan untuk membuktikan keaslian dari pot bunga harta rahasia dari puncak angin dingin. Akan tetapi di sini King Lihan terlihat langsung masuk ke dalam altar untuk membuktikan kepada semua orang kalau pot bunga merupakan harta karun asli dari puncak angin dingin. Situasi ini sontak membuat seorang penatua wanita merasa tidak nyaman karena yang dia minta memberikan bukti adalah Leng Huan, bukan King Lihan yang merupakan penguasa muda Pavilion Lu Yinghai. 风油，少阁主说是秘宝，幻灭风主携秘宝下场，见识一下。我说的是冷幻风主。 Dengan tegas di tengah altar, King Lihan berkata kalau dia adalah penguasa puncak angin dingin yang baru. Beberapa hari yang lalu Leng Huan sudah menyerahkan puncak angin dingin kepadaku, ucap King Lihan dengan penuh keyakinan. Meskipun sudah menyatakan kalau dia merupakan penguasa puncak angin dingin, tapi Zonglong merasa tidak percaya dan meminta Lihan untuk tidak membuat lelucon di hadapan semua orang. Tapi Leng Huan kemudian berdiri dan menyatakan kalau semua yang dikatakan oleh King Lihan adalah kebenaran. Karena Leng Huan sudah berbicara, pada akhirnya Su Ye meminta 3 orang muridnya untuk melakukan perbakuhan taman dengan King Lihan guna membuktikan keaslian dari harta rahasia puncak angin dingin.
Udah tahu King Lihan ini kejam tapi malah nurunin murid ecek-ecek, jadinya ia terbantai oleh Bang MC kita ya guys ya. 3 orang murid puncak Xuandao seketika tewas di hadapan semua orang hanya dengan 1 kali serangan saja. King Lihan langsung memberikan sindiran kepada Su Ye perihal aturan lama yang sudah dibuat oleh penguasa pavilion Lu Yinghai terdahulu. Jadi saat ini Bang MC meminta Su Ye untuk turun langsung ke dalam altar guna melakukan perbakuhan taman menggunakan harta rahasia dari puncak Xuandao. Karena perwakilan dari 6 puncak lain hanya terdiam, maka King Lihan ngomel-ngomel di tengah altar perihal aturan lama dari pavilion Lu Yinghai. Situasi ini pun pada akhirnya membuat seorang penatua dari puncak Lingyun turun ke atas altar untuk melakukan perbakuhan taman menggunakan harta rahasia. Tak lama kemudian ada 2 orang penatua yang menyusul penatua puncak Lingyun karena mereka juga ingin memperlihatkan harta rahasia masing-masing puncak. Meskipun 3 orang penatua sudah turun ke dalam altar, Su Ye masih berdiam diri dan membuat alasan kalau harta rahasia dari puncak Xuandao terlalu kuat untuk dikeluarkan. Jadi sekarang King Lihan melawan 3 orang penatua saja terlebih dahulu. Waduh, alasan banget ya ini, padahal Su Ye udah ketar-ketir ketika melihat 3 orang muridnya dibunuh oleh King Lihan kita. Karena perbakuhan taman hendak dimulai, 3 orang penatua langsung mengeluarkan 3 harta rahasia dari masing-masing puncak untuk melawan King Lihan. Dari arah lain, seorang penatua tampak senang karena Lihan pasti akan terluka parah jika melawan 3 orang penatua sekaligus. Pada saat itulah dia akan menjalankan rencananya untuk membunuh King Lihan. Ketika perbakuhan taman hendak dimulai, tiba-tiba saja 3 orang penatua saling bertatap-tatapan satu sama lain dan secara serempak mengalah dari King Lihan. Yap, benar sekali, 3 orang penatua ini sudah mengetahui kemampuan dari King Lihan dan tidak ingin menyinggung King Lihan yang merupakan penguasa pavilion Lu Yinghai. Bisa dibilang ya main aman lah guys ya. Mengalahnya 3 orang penatua tentu saja membuat King Lihan cukup kaget. Kejadian seperti ini memang di luar perkiraan dan terlihat sangat mencolok kalau 3 penatua ini sengaja mengalah. Kejadian ini pun sontak membuat penatua puncak Tianjian cukup kesal. Dia tidak menyangka kalau 3 orang penatua bisa melakukan akting mengalah seperti ini. Penatua Tianjian pun langsung menyerang King Lihan secara diam-diam menggunakan pedang yang dia miliki. Dia juga berkata pedang yang berada di tangannya saat ini merupakan harta rahasia dari puncak Tianjian, jadi bisa digunakan untuk baku hantam melawan King Lihan. Sementara itu, Leng Huan sedikit melakukan protes karena penatua Tianjian melakukan serangan diam-diam kepada King Lihan. Akan tetapi King Lihan tampak tidak masalah akan hal tersebut karena jika sudah masuk ke dalam altar maka dia juga harus siap melakukan pertarungan hidup dan mati. Dari beberapa gerakan, tampak King Lihan mampu menghindar dan melakukan serangan balik kepada penatua Tianjian menggunakan pot bunga yang dia pegang. Situasi ini pun membuat penatua Tianjian cukup kesal karena kok bisa-bisanya pot bunga dijadikan seperti palu oleh King Lihan. Karena kau berkata kalau pot bunga ini merupakan palu, maka aku akan mengabulkannya, ucap King Lihan sembari melempar pot bunga yang berubah menjadi palu besar. Waduh, udah kayak palu Haotian aja ya guys ya. Sontak kejadian ini pun membuat semua orang penatua kaget. Mereka baru menyadari kalau harta rahasia dari puncak angin dingin adalah mengubah ilusi menjadi sebuah kenyataan.
Meskipun King Lihan sudah merubah pot bunga menjadi palu, Penatua Tianjian tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Rasa tidak takut dari Penatua Tianjian harus dibayar mahal karena palu milik King Lihan berhasil menghancurkan pedang Penatua Tianjian sekaligus membuat dirinya terkapar di atas arena. Hancurnya harta rahasia ini sontak membuat semua orang kaget. Mereka mulai bertanya-tanya apakah benar pedang yang digunakan oleh Penatua Tianjian adalah harta rahasia atau bukan. Karena jika memang betul harta rahasia, maka tidak semudah itu untuk dihancurkan. Sambil menginjak tubuh dari Penatua Tianjian, King Lihan memberi peringatan kepada semua orang kalau mereka harus mengeluarkan harta rahasia yang asli dan bukan imitasi. Jika tidak, mereka akan bernasib sama seperti Penatua Tianjian di atas arena. Peringatan yang diberikan oleh King Lihan ini juga sekaligus menutup episode 16 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.